Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasrianti. Saya akan melanjutkan pembacaan materi mengenai kebijakan struktur modal. Kebijakan struktur modal pada dasarnya dibangun dari hubungan antara keputusan dan pemilihan sumber dana atau financial decision dengan jenis investasi yang harus dipilih oleh perusahaan investment decision agar sejalan dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan yaitu untuk memaksimalkan pemegang saham yang dapat dicerminkan dari nilai perusahaan atau free float atau nilai pasar dari harga saham perusahaan. Nah, materi selanjutnya yaitu Trend of Management. Trend of Management salah satu teori yang digunakan dalam keputusan struktur modal perusahaan. Menurut Wardianto 2012 mengatakan bahwa Trend of Management mengidentifikasi perusahaan memiliki tingkat hutang yang optimal di dalam struktur modalnya, disebabkan oleh keuntungan dan biaya dari hutang. Keuntungan sumber pendanaan ini adalah dalam hal kemampuan mengurangi pajak ketika perusahaan menggunakan lebih banyak hutang di dalam struktur modalnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu konsep dalam modal kerja. Konsep dalam modal kerja ini terbagi atas 3 konsep, yaitu 1. Konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif dalam modal kerja adalah jumlah keseluruhan dan aktiva lancar. Unsur-unsur dari modal kerja kuantitatif meliputi kas, piutang, dan persediaan. Kemudian yang kedua, konsep kualitatif. Konsep kualitatif ini dalam modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Modal kerja dihubungkan dengan besarnya hutang lancar yang harus dilunasi. Sebagaimana aktiva lancar digunakan adalah hutang dagang, hutang pajak, dan sebagainya yang digunakan untuk membelanjahi kegiatan operasi perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsional. Fungsional dalam modal kerja ini yaitu modal kerja yang terdiri dari modal kerja real dan modal kerja potensial. Kemudian materi selanjutnya yaitu tipe-tipe kebijakan struktur kerja modal yang mungkin digunakan oleh perusahaan. Ada 3, yaitu 1. Kebijakan konservatif. Kebijakan konservatif ini kebijakan modal kerja yang dilakukan secara hati-hati. Pada kebijakan ini, modal kerja permanen dan sebagaimana modal kerja variabel lain dibelanjahi dengan sumber dana jangka pendek. Kemudian yang kedua, kebijakan agresif. Kebijakan agresif ini merupakan kebijakan yang sebagaimana modal kerja permanen dengan sumber dana jangka panjang. Kemudian yang ketiga, kebijakan moderat ini dicerminkan antara modal kerja konservatif dan agresif. Kebijakan ini memisahkan secara tegas bahwa kebutuhan modal kerja yang sifatnya tetap dibelanjahi dengan sumber modal permanen atau saham, atau sumber dana jangka panjang atau obligasi. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu metode penentuan jumlah kebutuhan struktur modal. Terdapat beberapa cara yang bisa digunakan untuk menentukan besarnya kebutuhan modal, yaitu 1. Metode terkait pendanaan. 2. Metode perputaran modal kerja. Dalam modal ini, kebutuhan modal kerja ditentukan dengan memperhatikan perputaran elemen-elemen pembentukan modal kerja seperti kas, piutang, dan persediaan. Kemudian materi selanjutnya yaitu komponen struktur modal. Struktur modal perusahaan secara umum terdiri atas beberapa komponen, yaitu 1. Modal asing, 2. Modal sendiri, 3. Cadangan, dan 4. Keuntungan. Terima kasih.